Saya Cynthia Rompas menemani Anda di paruh kedua Kompas Petang. Saudara, Istana menanggapi sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait penguasa yang bertindak seperti Orde Baru. Istana menilai pernyataan Megawati sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut pernyataan Megawati Soekarno Putri masuk ranah ketum parpol. Namun Ari Dwi Payana memastikan pernyataan Mega itu adalah cerminan negara demokrasi, di mana siapapun bebas berpendapat. Sebelumnya Megawati Soekarno Putri menyebut penguasa saat ini bertindak seperti Orde Baru. Hal itu ia sampaikan di Rakornas Ganjar Mahfud di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Domainnya Ibu Mega ya, untuk partai politik. Ya itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat ya, membuat penilaian. Saya kira itu cermin bagi negara demokrasi. Aku tak beri komentar ya, negara demokrasi ya, itu aja. Sementara Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan, jika tidak ada upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo berlaku seperti Orde Baru. Nusron menilai pemerintahan Jokowi masih terbuka untuk kritik dan tidak pernah ada upaya pembungkaman seperti Orde Baru. Jadi kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah kepada praktek Orde Baru karena syarat-syarat itu tidak ada. Salah satu syarat lagi Orde Baru bisa melakukan itu adalah kalau di dalam partai politiknya itu adalah partainya sangat terbatas cuma 3. Sekarang partainya 18. Yang nomor 3 adalah salah satu ciri-ciri Orde Baru adalah ada pembungkaman kepada orang-orang yang berbicara, yang kritis terhadap pemerintah itu dibungkam. Kalau ada Orde Baru, ada kritik seperti dilakukan Ibu Mega udah ditangkap itu. Tapi hari ini yang terjadi. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku jengkel dengan pemerintahan saat ini yang dinilainya bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024. Dalam pidatonya di acara konsolidasi relawan pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, Megawati mempertanyakan penguasa saat ini bertindak seperti era Orde Baru. Mega juga menyoroti sejumlah aksi yang dinilai sewenang-wenang dan menyalahi perundang-undangan. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Terkait kritik Megawati soal penguasa seperti zaman Orde Baru, kita bergabung dengan juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Deddy Sitorus, Staf Sus Mensesnek Valdo Maldini, serta peneliti Pusat Riset dan Politik BRIN Firman Nur. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Baik, kita akan ke Pak Deddy terlebih dahulu. Bang Deddy, ini pernyataan Bu Mega ini spesifikasi ditujukan ke pemerintahan Pak Jokowi, seperti itu? Bang Deddy. Baik, saya akan ke Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy, ini pernyataan Bu Mega ditujukan spesifikasikah ke pemerintahan Pak Jokowi atau seperti apa? Ya, saya kira pemerintah itu kan tidak tunggal ya. Pemerintah terdiri dari banyak elemen-elemen kekuasaan, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan yang semuanya menyatu di bawah sesuatu kekuasaan tunggal, yaitu kekuasaan eksekutif. Kenapa begitu? Karena kita adalah negara presidensial, ya. Jadi salah satu ciri negara yang presidensial itu ya kekuasaan mutlak ada di tangan presiden gitu. Kalau ditanya apakah kritik itu kepada seseorang, saya kira tidak serendah itu.
Ibu Mega menunjuk pada praktek penyelenggaraan kekuasaan, ya, praktek penyelenggaraan kekuasaan yang cenderung seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Apa itu contohnya? Contohnya misalnya pembungkaman kebebasan berbicara. Ada, ya, bukan tidak ada. Ambil contoh mahasiswa UI, ya, ketua BEM itu yang hingga ada aparat yang mendatangi rumahnya, ibunya, Oke, HP-nya dihack Bang misalnya. Deddy, secara garis besar jika bisa disimpulkan, poin-poin mana sih yang menunjukkan bahwa kekuasaan saat ini itu seperti era Orde Baru? Loh, saya kan sedang menjelaskan, Mbak. Yang pertama tadi kan pembungkaman kebebasan berbicara. Tadi phone, ya, banyak yang mengadu kepada kami. Itu contohnya kantor partai politik yang merupakan lembaga resmi, ya, yang sedang tidak melakukan aktivitas yang mengumpulkan massa atau yang bisa mengganggu ketertiban didatangin oleh polisi, ya. Ada pengerahan aparatur pemerintah desa secara masif di mana-mana. Itu kan semua tanda-tanda ciri-ciri. Lalu kalau kita mau merujuk ke belakang lagi, sudah berapa banyak orang yang masuk penjara, ya, quote and quote, yang berseberangan atau memberikan kritik, ya, walaupun dengan landasan ITE, ya, hukum ITE misalnya begitu. Tetapi ya itu sudah banyak terjadi gitu. Dan yang paling membuat miris itu kan ketika semakin nyata dan vulgar bagaimana instrumen-instrumen negara itu bergerak. Mulai dari membegal Mahkamah Konstitusi, kita tahu operasi besar di sana, ini bosnya Waldo tahu nih kalau dia mau jujur, disumpah di atas kitab suci. Bagaimana proses yang terjadi di MK itu, sehingga keluar putusan nomor 90 yang mencederai demokrasi itu. Bagaimana partai-partai politik dikonsolidasikan dari awal. Baik. Semua patuh dan taat pada presiden, kekuasaan terpusat pada tangan presiden. Sehingga dua koalisi partai politik itu adalah atas dasar perintah presiden. Dan itu diakui oleh mereka. Oke, saya akan ke Mas Faldo. Bagaimana tanggapan Anda soal kritikan Mega terkait penguasa seperti Orde Baru, Mas Faldo? Ya, makasih Mbak Cynthia. Salam hormat Bang Deddy, Bang Firman juga. Yang pasti kita menghormati Bu Mega, itu pasti. Beliau adalah tokoh bangsa, seorang nasionalis yang pernah menjabat jadi presiden. Bahkan kita menyebutnya Ibu Presiden kelima, putri dari proklamator Pak Karno, Ibu Fatmawati, Mbak Puan juga, ya, ketua DPR. Nah, kurangnya apa lagi gitu. Jadi pastilah kita hormati. Apalagi partainya partai besar, menguasai Republik 10 tahun. Jadi yang saya kira enggak, itu harus diralat itu, Valdo. Apa yang itu harus diralat. Apa yang harus diralat, Bang Deddy? Lanjutan ya, Bang. Karena bentar, ini kan diizinkan saya meralat. Jadi tidak ada istilah partai penguasa dalam sistem presidensial, Pak. Kekuasaan hanya dimiliki oleh Baik, sudah ditangkap. Silakan dilanjutkan, Mas Faldo. Gitu loh. Ya, jadi saya rasa kita kan melihat apa yang dikatakan Bu Mega ini sebagai seorang ibu yang mengingatkan anak-anaknya, ngasih wejangan, kamu jangan sembarangan kalau memegang amanah untuk orang banyak, itu nggak baik, nanti kamu kualat gitu. Jadi kira-kira kalau ibu bicara ya, ibu kita jawab menanggapi hal ini. Jadi restu ibu itu pasti paling utama lah gitu. Kalau nggak dapat restu itu bahaya. Makanya kami juga dalam hal ini ingin menyampaikan di negara yang demokratis seperti sekarang, tadi juga ingin mempertanyakan Orde Baru itu dalam aspek apa. Kalau seandainya Bang Deddy bicara soal kebebasan berekspresi gitu. Sebenarnya sih ya kita sama-sama tahu gitu bahwa masih banyak orang-orang yang dalam tanda kutip ya bisa berbicara, bisa berekspresi, tidak bermasalah Bang Deddy. Bahkan Bang Deddy juga pasti tahu lah gitu bahwa presiden juga punya keresahan yang sama, mendorong restoratif justice. Ada juga amnesti yang diberikan pada orang-orang yang menjadi korban UITE, Pak Saiful Mahdi di Aceh. Jadi ini kan problem yang sebenarnya kita sedang mengeksersis demokratisasi kita gitu. Jadi kalau aspeknya soal kebebasan berekspresi, Bang Deddy, saya kira ini merupakan sebuah hal yang debatable gitu. Toh kita melihat banyak kritik pemerintah yang juga masih bisa berbicara. Mohon izin Bang Deddy, Bung Melki misal ketua BEM UI yang disampaikan, Bung Melki sampai hari ini bisa jadi berbicara, panelis di mana-mana. Memang misalnya ada terasa ada bulian,
Oke, Mas Faldo, tapi bagaimana Anda saya bisa menanggapi soal contoh-contoh yang tadi ada banyak poin yang sudah disampaikan Bang Deddy sebelumnya? ini mau saya jawab. Saya mau jawab, Mbak. Silakan. Jadi kalau seandainya ada faktor tadi kebebasan berekspresi, itu soal proses di MK tadi Bang Deddy bilang kan prosesnya sudah jalan, sudah ada Mahkamah Kehormatan MK. Nah, jadi proses-proses hukumnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kalau bicara soal pilpres, kandidatnya sudah sampai. Let's move on, let's go to the next phase, Bang. Sebenarnya. Terus tadi ada juga soal apa lagi? Yang soal otoritariannya itu adalah kita ingin bertanya kalau komitmen soal pemilu, soal aparatur dan semuanya kan bisa dicek gitu. Jadi saya kira Bang Deddy ya kita inginlah bahwa semuanya tuh enak gitu, semuanya tuh damai, kita pengen kondisinya kondusif. Jadi kalau seandainya obstacle kecil-kecil dijadikan parameter untuk ini langsung ke Orba itu kayaknya loncatnya kejauhan gitu loh, mohon izin. Walaupun sekali lagi sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Adi Dwipayana bahwa kita itu negara demokrasi, semua bebas berekspresi dan itu dijamin konstitusi kok. Tidak ada orang-orang yang serta merta ditangkap begini begitu. Restoratif justice tetap dikedepankan kok Mbak Cynthia. Mohon izin nih ya. Terima kasih. Baik, saya akan ke Pak Firman. Pak Firman, Anda menanggapinya soal kritikan Bu Mega terkait penguasa seperti Orde Baru seperti apa menurut Anda? Iya, saya kira Bu Mega adalah salah satu ikon yang mengalami langsung tekanan dari Orde Baru, sehingga apa yang dia katakan harus benar-benar mendapatkan perhatian dari penguasa karena dia adalah orang yang terlibat langsung dalam praktek politik Orde Baru ya. Dan yang dia rasakan adalah juga bagaimana sebagai seorang pimpinan partai tentu memiliki perangkat hingga ke daerah-daerah di mana daerah-daerah itu memberikan aduan, memberikan curhat begitu ya terhadap apa yang terjadi di lapangan yang tidak terekspos mungkin yang kemudian dia rasakan ada kemiripan dengan Orde Baru dan in general Bu Mega adalah juga orang yang mengikuti perkembangan bagaimana ada upaya-upaya dari pemerintah, terutama Pak Jokowi, untuk mempertahankan kekuasaan, begitu ya. Saya kira Bu Mega adalah orang yang tahu persis apa yang terjadi dari upaya yang mulai dari cawe-cawe, ingin memperpanjang kekuasaan dan lain-lain hingga kemudian ada proses nepotisme di dalam menggolkan keputusan MK yang kita sudah tahu hasilnya adalah kemudian naiknya Gibran sebagai cawapres. Jadi rangkaian itu saya kira sudah ada jauh sebelumnya yang kemudian ditambahi dengan apa yang sedang terjadi menjelang kampanye ini yang kemudian disimpulkan oleh Bu Megawati kok ya mirip-mirip dengan era Orde Baru. To some extent saya kira itu bisa dipahami mengingat Orde Baru itu kan esensinya nepotisme ya, kemudian juga ada korupsi. Ya, kemudian ada minimnya partisipasi masyarakat begitu ya karena suasananya elitis atau kolutif begitu dan saya kira secara umum, secara objektif itu juga sudah terjadi di Indonesia hari ini. Itulah mengapa kemudian skor demokrasi kita pun tidak menggembirakan. Saya kira juga Valdo tahu, Bang Deddy tahu itu, kita semua tahu gitu. Dan dalam hal ini mungkin tidak sedrastis Orde Baru, tapi untuk betul-betul bisa dibilang terlepas dari bayang-bayang Orde Baru pun ya tidak terlalu benar. Karena memang kita harapkan reformasi ini sebetulnya koreksi terhadap Orde Baru. Tapi dalam banyak hal justru mempraktekkan apa juga yang juga telah dilakukan oleh Orde Baru. Saya kira demikian. Baik, Bang Deddy, lalu apa sih yang membuat Bu Mega melontarkan statement yang bisa dikatakan begitu keras saat ini, sekarang ini? Apakah ada komunikasi yang tidak terjalin dengan baik atau seperti apa? Tapi nanti dijawabnya selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Megawati kritik penguasa seperti Orde Baru. Saya akan ke Mas Faldo. Mas Faldo, kalau tadi Pak Firman sempat menyinggung bahwa saat ini ada situasi yang dinilai hampir atau sedikit mengarah ke Orde Baru, meskipun tidak separah Orde Baru. Seperti ada upaya cawe-cawe politik dan juga nilai demokrasi yang menurun. Bagaimana Istana menanggapi hal ini? Ya, soal demokrasi kita udah sering banget diskusi ya Mbak Cynthia, bahwa memang terjadi democratic backsliding di dunia hari ini. Negara-negara maju juga angka demokrasinya juga cenderung turun kok gitu. Sementara kita negara
yang demokratis, multi partai itu masih bisa mempertahankan dan ada stagnasi kok di angkanya itu. Stagnasi yang nggak turun loh ya. Ada dalam range 6 sampai 7 lah. Dan itu komentar ke Pak Firman. Jadi kita itu bingung gitu otoritariannya itu di mana gitu. Karena itu perlu dielaborasi karena saya yakin betul ya statement Bu Mega itu adalah menjaga iklim demokrasi kita. Sepakatlah kita nggak mau kembali ke zaman Orba. Kita komitmen kok akan berpesta demokrasi dengan riang gembira, pasca pemilu kita rekonsiliasi, kita udah komitmen dari hulu ke hilirnya, kita nggak memelihara konflik pasca pemilu, mau siapapun yang menang. Kita itu juga bingung ini konfliknya buat siapa, lebih tepatnya di mana. Kami memahami betul Bu Mega hidup di zaman Orde Baru, merasakan bagaimana tidak enak di keadaan zaman itu, pasti nggak enak banget. Jadi kalau di Orde Baru itu kan sebenarnya pemerintah tertutup. Hari ini pemerintah terbuka atas segala kritik. Kalau zaman Orba, orang kritik hilang. Hari ini emang begitu? Kan enggak gitu. Kalau memang ada ya kita proses, sama-sama kita proses. Kalau ada yang hilang pasca mengkritik. Jadi kita kembali lagi nih Mbak. Apakah yang di hari ini partainya mayoritas, PDIP, itu mengkritik apa? Mengkritik Golkar kah atau diri sendiri? Tapi terlepas dari statement Bu Mega hari ini ya, yang hari ini kita diskusikan, kami sepakat Bu Mega ini bertarung. Kita tahu bahwa Pak Jokowi juga bisa menang di Solo, Jakarta, bahkan Presiden pun ada Bu Mega dan PDIP di sana. Jadi tidak ada yang bilang kalau Bu Mega tidak bertarung. Jadi sehingga yang perlu saya tekankan pada semua pihak, mari kita hormati semuanya. Kita hormati setiap kandidat, kita hormati semua presiden, kita hormati Pak Jokowi, apalagi kita hormati juga Bu Mega sebagai presiden kita yang kelima. Terima kasih Mbak Cinta. Baik, saya ke Bang Deddy. Kalau Bang Deddy tadi menilainya bagaimana Bang Deddy? Apa yang menyebabkan Bu Mega mengeluarkan statement tersebut saat ini, sekarang ini? Apakah ada komunikasi politik yang berjalan tidak baik atau ada situasi circumstances tertentu? Tadi kan saya sudah sampaikan Mbak ya. Saya gini deh, tadi Valdo kan dengan mudahnya bilang move on lah dari soal MK. Sulit sekali Bung kita move on dari soal MK itu. Karena itu adalah gerbang paling akhir untuk menjaga kewarasan pengelolaan kekuasaan dalam bentuk undang-undang maupun pemerintahan. Jadi kalau kita mau melupakan begitu saja ya dangkal sekali kita. Besok-besok orang mungkin bisa ganti Pancasila itu kalau kita mau bilang move on. Kalau soal Orde Baru, Valdo ketika Soeharto jatuh baru umur 10 tahun, jadi dia nggak ngerti apa itu Orde Baru. Apakah Orde Baru orang nggak bisa ngomong ngeritik sama sekali? Bisa. Tapi kemudian lahir petisi 50 misalnya ya. Lihat bagaimana orang mati secara perdata diperlakukan oleh Pak Harto gitu. Apakah ada pemilu ketika zaman Orde Baru? Ada. Hasilnya sudah diketahui sebelum pemilu. Ya, secara demokrasi prosedural semua jalan, demokrasi substansialnya nggak jelas gitu. Nah itulah yang kemudian menjadi kegelisahan Ibu Mega, terlebih ketika tadi saya sebutkan instrumen-instrumen kekuasaan bekerja untuk memenangkan atau merugikan salah satu paslon. Kita lihat bagaimana Pak Ganjar di berbagai tempat dihalangi, bahkan menginap di desa pun nggak boleh. Kepala desanya diancam, ya orang yang mengundang tuan rumahnya juga diancam. Sehingga harus nginap di pesantren. Berapa kali mau melakukan kegiatan kuliah umum itu dibatalkan karena katanya mohon maaf Pak kami ditegur. Kita lihat bagaimana kepala desa dipanggil oleh direktur kriminal umum. Ya. Coba direktur kriminal umum itu urusannya begal, pencuri gitu ya. Yang harusnya manggil di Krimsus kalau urusannya anggaran desa. Ini kan contoh-contoh bagaimana instrumen kekuasaan itu ya. Kalau gini aja deh, kalau mau tahu gamblang, kan kita tinggal baca, dengar Tempo. Banyak sekali hal dikupas bagaimana perilaku-perilaku busuk dari penyelenggaraan kekuasaan hari ini, yang tidak satu pun mendapat sanggahan atau tuntutan. Baik, jadi, saya akan ke Pak Firman. Pak Firman. Saya cuma mau bilang begini, ya. Kami meminta supaya ya pemerintah ini cobalah mengoreksi diri. Cobalah arogansi kekuasaan itu dikurangi. Kalau negara ini mau aman, mau damai. Karena kalau ini terus berlanjut, saya yakin ujungnya pasti akan menjadi masalah bagi negara ini. Baik, sebelum ke Pak Firman, saya izinkan Mas Valdo untuk menanggapi hal ini. Negara untuk mengkoreksi diri, karena ketika kita bicara soal kritik, harusnya ada ruang terbuka untuk dikomunikasikan atau diselesaikan. Iya, maksudnya kan begini ya Mbak, kalau soal ya gimana ya, kita kan juga tahu bahwa hari ini itu ya DPR, Bang Deddy di DPR dari fraksi PDIP ya,
nggak apa-apa, bagus ya, banyaknya kritik soal demokratisasi. Tapi Iya. meloncat ke Orbannya itu loh yang kita agak bingung juga. Tapi kan hari ini kita nggak mau nih mengintervensi ke arah MK ya. Dan ini udah diuji juga Bang Deddy gitu. Jadi mau dibuktikan gimana lagi Bang? Teruji itu Ya kan? salah. Teruji Ya, itu dan memang salah. dan memang ada hukuman yang telah dijalankan. Terus kita mau gimana lagi? Apalagi? Ya kan? Ya Jadi kita jalanin lah. seharusnya jangan digunakan hasil yang cacat itu. Itu aja kalau orang waras berpikir gitu loh. Kan ada prosesnya Bang. Prosesnya ada sanksi. Ketua MK Bapak Anwar Usman diganti. Prosesnya berjalan. Iya, Ya kan? prosesnya Yang satu, yang membuktikan, prosesnya Iya, terbukti salah. Hasilnya secara etik terbukti salah. tidak etis. Iya. Harusnya kan jangan dipakai itu barang. Kan itu Tapi kalau kan orang proses waras, hukum, bro. Kalau waras gitu loh. proses hukumnya kan terus berjalan nih, proses pemilu kita harus terus berjalan. Kan nggak ada aturan yang dilarang, Bang. Tapi oke lah, terlepas dari itu, mungkin nanti kita bisa diskusi tempat lain. Baik. Tapi kan politik sekarang, Mbak, udah bisa masuk kampus juga, mengadakan kuliah umum juga, UGM melaksanakan. Jadi beda banget sih, Mbak. Aku gimana ya, Bang Deddy ya? Loncatnya Iya, tuh loh, kau Bang. belum lahir sih waktu Orba, jadi kau nggak bakal Bang, ngerti. aku Baik, coba ngerti, kita aku tanyakan ngelihat perspektif apa. dari Pak Firman. Pak Firman, apa sih yang menjadi Zaman Orba 10 tahun? Bang. Belum Aduh, ngerti Bang. lo, belum ngerti. Silakan Bang dibicarakan ke MK, itu bukan ranah kita. Tapi lagi-lagi Bang, mohon izin Bang, emang nih kadang-kadang kalau telat lahir nih kayak gini ada kesel-keselnya Bang. Tapi enggak Oke, gitu. coba Belum kita mau, tanyakan kan? perspektif Pak Firman. Dua Pak aja Firman, baru lahir tahun apa sebenarnya 90, menjadikan Bu gimana mau Mega bicara mengatakan Orba gitu? statement tersebut ini saat ini? Apa yang membuat, apakah ada kekhawatiran yang begitu besar dirasakan PDI Perjuangan? Yang menarik adalah bahwa isu kecurangan pemilu atau praktik Orde Baru itu juga kalau kita baca-baca di zaman tahun 2019, 2014 itu kan juga terlontar gitu ya. Pada masa itu sebagian kalangan juga sudah mengindikasikan bahwa praktik politik yang ada itu seperti Orde Baru. Jadi sebetulnya hal ini bukan betul-betul baru juga gitu. Dan mengapa sekarang? Tentu saja ini berkelindan juga dengan kepentingan untuk berkompetisi secara politik begitu. Dan perlu diingat bahwa kegusaran-kegusaran yang semakin meningkat secara objektif adalah pada saat terutama terpisahnya gerbong antara Pak Jokowi dengan PDIP begitu. Jadi ini menjadi satu hal yang kemudian dijadikan alasan atau mengalami satu pembenaran secara kompetisi politik untuk melakukan saya kira satu respon terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Bisa jadi situasinya akan agak berbeda kalau memang tetap sejalan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega begitu. Tapi kan kemudian kita lihat secara objektif sudah terpisah dan sekarang Ibu Mega sebagai bagian dari kekuasaan itu sudah mulai merasakan bagaimana praktik yang dirasakan oleh oposisi sebetulnya selama ini begitu. Kalau sebelumnya adalah menjadi bagian dari kekuasaan, saat ini saya kira sudah terlepas dari kekuasaan sehingga mulai merasakan dan mulai sensitif dan juga mulai mengalami insekuritas juga dengan situasi politik yang terjadi begitu saat ini. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit Mbak ya, saya terakhir ya. Singkat saja. Saya juga nanti setelah Bang Deddy. Ya, Singkat. saya cuma mau bilang begini. Kenapa ini menjadi masalah bagi kita? Satu-satunya sumber masalah adalah soal bagaimana yang terjadi di MK. Kalau Pak Prabowo itu berpasangan, apakah itu dengan Pak Erick Thohir, apakah itu dengan Kofifa atau siapapun, saya kira tidak akan terjadi yang seperti ini. Baik, ya. sudah ditangkap. Itu sudah dialami ketika Ibu Mega menjadi presiden, lalu menteri-menterinya bersaing dalam kampanye dalam pilpres, tidak ada masalah. Tapi ini adalah persoalan yang bagi Ibu Mega sangat mendasar. Baik, terima kasih. Dikit, Mbak. Oke, singkat saja, Mas Valdo, waktunya. Kandidasi bukan ranah presiden. Yang kedua, pemerintah hari ini juga banyak kader-kader Bu Mega. Terima kasih, Mbak. Lu mau kosong aja, rakyat tahu semua. Jangan suka kayak bos mula, lain di depan, lain di belakang. Udahlah, Valdo. Jadilah orang muda. Baik, next time kita akan lanjut dialog dengan ruang yang lebih terbuka untuk membahas hal ini. Terima kasih juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Deddy Sitorus. Terima kasih Mas Valdo Maldini, staf sus dari Mensesnek, dan juga Pak Firman Nur, peneliti Pusat Riset dan Politik BRIN. Selamat sore, terima kasih untuk waktunya.